Halo, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya, Ibu Triputri Sigalingging. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas topik yang terakhir pada materi teks eksposisi, yaitu menyajikan teks eksposisi. Materi ini masih tetap ada pada materi kelas 8 ya. Nah, setelah kita mempelajari materi ini, kita diharapkan mampu menyajikan gagasan dalam bentuk teks eksposisi artikel ilmiah populer dalam wujud secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan dan aspek lisannya. Nah, sesuai dengan yang telah kita pelajari sebelumnya. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas langkah-langkah penyajian teks eksposisi. Sebagaimana yang telah dipaparkan terdahulu, bahwa teks eksposisi menyajikan sejumlah pendapat atau argumen. Teks eksposisi bertujuan untuk meyakinkan orang lain. Di dalamnya tersaji pula fakta untuk lebih meyakinkan kebenaran tentang isi pendapat itu. Dalam sistematika penyajiannya, teks eksposisi diawali dengan penyajian tesis, yaitu yang berisi isu, masalah, ataupun suatu pernyataan yang bersifat umum, kemudian diikuti rangkaian argumentasi atau pendapat, beserta sejumlah fakta yang menguatkan, lalu diakhiri dengan penegasan ulang atau kesimpulan. Berikut ada langkah-langkah penyajian dalam teks eksposisi. Yang pertama adalah menentukan isu atau masalah yang akan kita bahas. Nah, kita terlebih dahulu harus menentukan masalah apa yang akan kita bahas atau kita angkat. Lalu yang kedua, membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih, melakukan sejumlah pengamatan lapangan. Nah, kita harus mencari sumber-sumber lain baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung bisa berupa pengamatan atau observasi. Yang ketiga, mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu berdasarkan hasil-hasil membaca dan langkah-langkah pengamatannya. Nah, kita harus mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu tersebut. Contohnya, pentingnya penanganan sampah dalam menghadapi datangnya musim hujan. Yang kedua, pola hidup masyarakat kota dalam membuang sampah. Yang ketiga, sikap-sikap pemerintah dalam penanganan sampah. Yang keempat, akibat-akibat pada bencana lingkungan. Dan yang kelima adalah solusi penanganannya. Inilah topik-topik yang berkaitan dengan isu, misalnya isu tentang sampah. Lalu yang keempat adalah menyusun kerangka karangan struktur teks eksposisi. Nah, lalu topik-topik tersebut disusun secara sistematis dengan pola berikut. Polanya itu ada 3, yaitu tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Lalu yang terakhir adalah mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksposisi. Nah, maksudnya di sini adalah pada tahap ini kamu harus menjadikan topik-topik tersebut menjadi argumen-argumen yang jelas dan logis. Di samping itu juga ada kaidah-kaidah kebahasaan yang perlu diperhatikan sesuai dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Oke. Berikut kita lihat contoh. Ini tentang ekonomi Indonesia. Bagian tesisnya bisa kita baca. Lalu bagian argumentasinya
Dan yang terakhir ada bagian penegasan ulang pendapat atau kesimpulan. Oke, lalu yang terakhir setelah kita mampu menyajikan teks eksposisi, ada yang disebut dengan langkah penyuntingan. Langkah penyuntingan ini merupakan langkah pasca penulisan suatu teks. Langkah tersebut bertujuan untuk memperoleh tulisan yang lebih baik. Unsur-unsur yang perlu disunting dalam teks eksposisi adalah aspek isi, aspek struktur, dan kaidah bahasa. Aspek isi terkait dengan daya tarik isu, kelugasan argumen, dan kelengkapan fakta. Lalu aspek struktur penyajian terkait dengan kelengkapan dan ketepatan susunan antar bagian teks. Dan yang terakhir adalah aspek kaidah kebahasaan terkait dengan ketepatan penggunaan kata sesuai dengan karakteristik dari teks eksposisi. Demikian materi kita tentang menyajikan teks eksposisi. Semoga materi ini bermanfaat ya. Terima kasih.